Namun ternyata seseorangnya itu adalah lelaki hidung belang. Pas tahu si Tang Mo ini mau dijual, maka Tang Mo ini memberontak. Ia membela diri dengan mencakar pelaku tersebut. Nah, hal ini yang menimbulkan persepsi kalau cakaran itu tuh dari Tang Mo. Selamat malam, selamat datang kembali di Kisah Api Unggun. Malam hari ini gue mau ceritain cerita artis Thailand yang baru-baru aja dikabarkan meninggal ditemukan di sungai. Tapi sebelum gue ceritain ke kalian, gue mau ngingetin untuk jangan lupa matiin lampunya, siapin snacknya, dan juga tarik selimutnya supaya ceritanya makin dapet vibes-nya. Oke, langsung aja gue cerita. Sebenarnya nama asli dari Tang Mo Nida ini adalah Nida Pacha Ravirapong. Dia lahir 13 September 1984 dari pasangan yang bernama Sovon dan Panida. Tang Mo ini adalah sosok yang sangat terkenal di Thailand karena dia sudah berkarir sedari SMA. Jadi waktu itu dia lagi pergi ke department store dan dia tiba-tiba ditawarin pekerjaan. Maka dari itu dia casting dan ternyata dari casting itu dia berhasil. Dan dimulailah jenjang karirnya menjadi seorang artis. Casting pertamanya dia menjadi bintang iklan. Setelah itu Tang Mo Nida ini bergabung ke Channel 7 dan berperan dalam sebuah drama yang berjudul Benja Keta Kwamruk pada tahun 2003 silam. Tak hanya itu, pada tahun 2005 ia mendapatkan tawaran berperan di layar lebar yang berjudul Ghost of Maunak. Setelah itu karirnya benar-benar melejit. Gak cuman itu, bahkan baru 10 tahun ia bekerja di dunia entertain, dia sudah membintangi 38 film drama Thailand, 4 film layar lebar, dan 7 acara TV. Selain menjadi artis, dia juga bekerja sebagai model. Bahkan dia berhasil tampil lebih dari 50 sampul judul majalah. Kabarnya walaupun dia bekerja di bidang entertain, dia juga lulus di suatu universitas, yaitu Universitas Rangsit dan Universitas Rakamheng. Jadi kebanyakan orang kalau udah fokus dengan satu titik itu untuk kerja aja tanpa harus bergelar. Tapi beda dengan si Tang Mo ini, walaupun dia sibuk dengan dunia entertainnya, dia juga memiliki gelar. Pada tahun 2013, Tang Mo pernah menikah dengan seorang pria yang bernama Tono Pakin Kam Wilaysak. Si Tono ini juga seorang aktor. Ia seorang penyanyi dan dia bahkan pemain sepak bola. Tapi sayang sekali, rumah tangga mereka hanya bertahan 2 tahun. Tang Mo ini adalah seorang yang pekerja keras. Tapi kalau kata orang kan hidup tidak selalu mulus ya. Kalau misalnya karir melejit, belum tentu hal-hal lainnya serupa dengan karirnya. Nyatanya dalam urusan percintaan, Tang Mo ini gagal. Ada lagi selain percintaan, yaitu pertemanan. Soal pertemanan Tang Mo ini juga kurang mulus. Bahkan, Tang Mo bisa dibilang sial. Kenapa sih bisa dibilang sial? Jadi, awal mula kesialannya itu terjadi pada tanggal 24 Februari 2022 lalu. Tang Mo dan teman-temannya berniatan pergi dari Krung Thon Bridge menuju ke Rama 7 Bridge di daerah Nonthaburi untuk jalan-jalan sesaat dan makan malam di atas boat itu. Jadi, ibarat kasarnya itu kayak kita naik boat keliling-keliling di pantai Ancol. Nah, pada saat itu, Tang Mo pergi bersama teman-temannya dan juga manajernya yang bernama Gatik. Kemudian ada Sipor, yaitu pemilik boat, dan ada 2 temannya yang bernama Sen dan Job. Dan yang terakhir yaitu Robert. Robert ini yang mengendarai speedboat yang dinaiki oleh si Tang Mo. Dari unggahan Instagramnya si Tang Mo, story terakhir itu dia lagi megang gelas, kayak gelas wine gitu, isi minuman. Dan di situ dia terlihat kalau dia lagi menikmati perjalanannya. Anehnya, setelah beberapa lama dari video itu, Tang Mo menghilang. Teman-teman Tang Mo pada saat itu bercerita kesaksian kalau Tang Mo itu tuh mau buang air kecil. Tapi karena toilet di dalam speedboat itu rusak, maka dari itu si Tang Mo itu buang air kecil di bagian belakang speedboat. Saat itu laju dari speedboat mereka cukup kencang. Sampai akhirnya teman-teman ini menduga kalau Tang Mo ini jatuh dari speedboat. Tang Mo diduga terjatuh di dekat dermaga Pibul Songkram. Dari sinilah banyak kejanggalan yang muncul.
Yang pertama, kok bisa terjatuh? Dan kalaupun memang benar Tang Mo terjatuh, pasti kan ada suara dan speedboat itu kecil. Dan pengakuan dari si Gatik, yaitu manajer Tang Mo, dia mengakui kalau dia tuh lagi menikmati pemandangan dan dia tidak sadar bahwa Tang Mo ini terjatuh. Yang kedua adalah kenapa mereka tidak menggunakan pelampung. Menurut teman-temannya, mereka ini pengen mengabadikan momen. Pada saat itu Tang Mo menggunakan swimsuit atau bodysuit. Jadi kenapa nggak pakai pelampung supaya lebih kelihatan aja dia pakai baju apa. Yang ketiga, alasannya pada mabuk. Mereka mengakui kalau mereka itu mengkonsumsi minuman alkohol pada di speedboat tersebut. Nah, ini ada kesaksian yang aneh dari salah satu temannya, yaitu yang bernama Sen. Sebenarnya pada saat Tang Mo ini mau buang air kecil, sebenarnya si Tang Mo ini sambil memegang kaki si Sen. Tapi si Sen ini posisinya lagi asik mainan handphone. Jadi dia nggak sadar kalau si Tang Mo ini jatuh dari speedboat tersebut. Dan ini menurut gue cukup aneh ya. Walaupun seseorang dipengaruhi alkohol, ya sejauh dia walaupun dipengaruhi, walaupun dia main HP juga, ya seseorang kayak ada yang megang dari kaki lo dan tiba-tiba jatuh hilang gitu aja, masa iya nggak sadar? Ini aneh banget menurut gue. Yang keempat yaitu swimsuit. Kalau mereka mengatakan Tang Mo jatuh saat buang air kecil, netizen banyak yang bertanya soal swimsuit yang dikenakan sama Tang Mo. Masa iya lagi mau buang air kecil tapi tetap menggunakan swimsuit? Jadi kebayangkan ribetnya itu situasi di speedboat itu kayak gimana. Ditambah lagi setelah si Tang Mo ini terjatuh dari speedboat, tapi teman-temannya, orang yang di dalam speedboat ini tidak langsung mencari bantuan. Mereka malah mencari Tang Mo sendiri, ya kurang lebih dengan durasi 1 jam. Nah, baru deh sekitar jam 11 malam, mereka ini melaporkan ke bagian dermaga bahwa mereka kehilangan temannya. Mereka meminta tim penyelamat untuk mencari Tang Mo. Tim penyelamat langsung menyisir ke daerah TKP. Tapi karena kondisi arus sungai itu cukup kencang dan posisinya sudah malam, akhirnya pencarian pada malam itu diberhentikan. Anehnya, pada malam itu teman-teman Tang Mo itu pada hilang dan susah untuk dihubungi. Pengakuan dari manajernya baru-baru ini pun sangat disayangkan. Jadi katanya saat teman-temannya Tang Mo ini pulang, dalam posisi Tang Mo itu masih dicari. Tapi kelima temannya ini malah bersantai-santai aja gitu di rumah. Si manajernya cerita kalau sesampainya di rumah, sebelum tidur dia membacakan doa untuk Tang Mo. Doanya supaya Tang Mo cepat ditemukan. Dan lebih parahnya lagi, teman-temannya tidak ada satupun yang melapor kepada orang tua si Tang Mo. Sampai akhirnya yang melapor kepada orang tua Tang Mo adalah pihak kepolisian. Setelah dilakukan pencarian selama 38 jam, akhirnya jasad Tang Mo ditemukan oleh saudara laki-lakinya yang bernama Dayos Techop pada hari Sabtu 26 Februari 2022. Jasadnya ditemukan 300 meter dari dermaga Pibul Songkram di Provinsi Nonthaburi. Namun, pada saat jasad itu tuh diangkat, ada oknum yang nakal menyebarkan foto jasad Tang Mo. Nah, inilah awalnya konspirasi kematian Tang Mo. Yang pertama, bentuk jasadnya tidak karuan. Yang kedua, ada bekas sayatan di bagian pahanya. Dan yang ketiga, ada bekas cakaran dan baju teman-temannya itu robek. Banyak sekali spekulasi mengenai kematian Tang Mo. Selain karena terjatuh dari speedboat, kemungkinan adanya pembunuhan berencana pun menjadi desas-desus. Kalau kemarin ada berita dalang dari kasus ini adalah manajernya sendiri. Jadi si manajer ini kan punya anak. Nah, anehnya anaknya ini menjadi ahli waris dari sebagian harta-harta Tang Mo. Timbullah persepsi bahwa manajernya ingin mengambil harta Tang Mo. Kemudian baru-baru ini ada berita bahwa Tang Mo dijual oleh manajernya. Jadi pada hari itu Tang Mo udah dijadwalkan untuk bertemu dengan seseorang. Namun ternyata seseorangnya itu adalah lelaki hidung belang. Pas tahu si Tang Mo ini mau dijual, maka Tang Mo ini memberontak. Ia membela diri dengan mencakar pelaku tersebut. Nah, hal ini yang menimbulkan persepsi kalau cakaran itu tuh dari Tang Mo. Tapi dari pihak kepolisian, bekas-bekas cakaran itu ada dari sebelum bertemu dengan Tang Mo. Nah, anehnya pada saat itu baju dari teman-teman itu juga robek. Masa iya dia nggak paham kalau dia pergi dengan baju yang robek? Nah, ngomong-ngomong soal dijual, pelaku si hidung belang ini adalah pemilik dari speedboat yang dinaiki oleh Tang Mo. Sambil menunggu barang otopsi lainnya, kepolisian setempat menempatkan Por dan Robert menjadi tersangka. Tapi bukan kasus pembunuhan, melainkan surat perizinan bot milik Por sudah habis atau sudah tidak berlaku, dan si Robert yang mengendarai speedboat tersebut tidak memiliki SIM.
Sampai akhirnya banyak berita baru yang beredar. Satu, pengakuan dari ibunya Tangmo. Ibunya mengatakan kalau Tangmo itu tidak mungkin tenggelam karena Tangmo bisa berenang. Baru-baru ini muncul rekaman CCTV di dekat sungai tersebut. Di mana pada video CCTV itu nampak speedboat yang dinaiki oleh Tangmo kecepatannya sangat cepat dan ada seseorang yang lompat dari kapal tersebut. Timbullah dugaan baru antara Tangmo memang benar loncat atau dia sengaja didorong. Selain menangkap rekaman speedboat di sungai, ada beberapa rekaman CCTV lainnya, yaitu saat si manajer pergi ke toilet. Diduga manajernya ini membuang bukti-bukti yang lain. Tak hanya itu, ada juga CCTV yang menunjukkan kalau teman-temannya Tangmo ini sempat ke suatu pom bensin, terus mereka itu kayak lagi merembukan sesuatu. Dan durasi obrolan dari teman-teman ini cukup lama. Emang banyak banget kejanggalan dari kasus ini. Ada lagi speedboat yang menjadi barang bukti ditukar. Jadi speedboat yang digunakan si Tangmo dengan yang ada di TKP itu tuh benar-benar berbeda. Gelas wine yang mereka pakai pun cuma satu. Lah, 5 gelasnya ini kemana? Apakah dibuang? Sampai hari ini kasus Tangmo ditutup oleh ibunya. Karena menurutnya dia sudah menerima kompensasi dan permintaan maaf dari teman-temannya. Dan ibunya sudah mengikhlaskan kepergian dari si Tangmo. Tapi nggak cuma itu, kalau tadi kan si pemilik bot memberikan 13M kepada ibunya Tangmo, setelah kasus ini ditutup, kabarnya dia juga memberi uang donasi ke pihak kepolisian. Dan pada akhirnya kasus Tangmo ini ditutup sebagai kecelakaan yang mengakibatkan kematian. Sesuai dengan dugaan awal yaitu pada saat Tangmo buang air kecil. Nah, menurut kalian gimana nih? Apakah ada kejanggalan dari kasus ini? Kalau menurut gue pribadi, banyak banget sih hal-hal yang masih harus dikulik dari kasus ini. Tapi ya anehnya apa boleh buat, ibunya sendiri bahkan menutup kasusnya. Kalau kalian ada masukan atau pendapat, bisa langsung komen di kolom komentar. Siapa tahu kita bisa membahas kasus ini di part 2. Oke, sekian aja ceritanya. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe. Follow juga Instagram kita Pecahkan Media. Stay cracking, salam crackers, cek-cek tim Kumpriang.